Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Bang O. Jadi hari ini saya ingin mengangkat tema tentang agak sensitif ya, yaitu tentang corona. Kenapa? Soalnya berbagai cara dan kebijakan udah dilakukan oleh pemerintah, maupun baik itu pemerintah pusat ataupun daerah. Namun hingga saat ini kasus corona di Indonesia masih terus meningkat. Data terbaru per tanggal 10 Juni 2020 ini diambil dari website Kemenkes RI, yaitu menunjukkan angka 34.316 kasus positif. Kemudian ada 12.129 sembuh dan 1.959 meninggal dunia. Itu data terbaru. Kemudian ada berita yang kenapa saya ingin mengomentari soal ini, yaitu ini dari detiknews.com bahwa ada 3 klaster pasar di DKI yang pedagangnya terpapar corona. Ini baru yang di DKI ya. Yang di luar daerah kita belum tahu. Jadi ini berita yang di DKI. Kenapa ini sangat membuat saya greget? Soalnya dari awal corona ini muncul di Indonesia, saya perhatikan tidak ada satupun pasar yang tutup. Walaupun ini salah satu yang 3 klaster pasar di DKI yang positif itu adalah pasar Serdang. Pasar Serdang itu jarak antara pasar Serdang dengan Wisma Atlet itu paling 250 meter. Ya 200-300 lah. Sedang di sana itu sangat padat. Saya udah pernah belanja ke sana, belanja untuk harian. Dan itu kalau mau lewat papasan pun itu harus gantian. Saking padatnya itu. Nah, ya apa ya? Selama ini saya hanya bisa membayangkan gitu. Apa yang bisa saya lakukan jika saya bisa melakukan. Ya untuk mengurangi kasus corona ini gitu loh, terutama itu yang dari pasar-pasar itu. Kalau misalnya pasar itu ditutup, kurang apa ya, bagus sih, tapi nanti gimana kalau misalnya pedagangnya kesusahan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi memang simalakama untuk pemerintah. Simalakama kenapa? Karena kalau misalnya ditutup, nasib para pedagang gimana? Kalau misalnya nggak ditutup, ya gitu dah. Oke, jadi 3 klaster pasar di Jakarta, di DKI yang pedagangnya udah ada kasus positif itu ada 3. Jadi yang pertama itu pasar Kalender Jakarta Timur. Terus yang kedua itu pasar Serdang Jakarta Utara, dan juga yang ketiga itu pasar Rawa Kerbau, itu di Cempaka Putih. Jadi itu yang 3 pasar itu. Nah, kembali lagi, apa yang bisa saya lakukan jika saya bisa melakukan? Kita semua tahu bahwa masyarakat Indonesia ini bermacam-macam dan sudut pandang pemikiran setiap orang pun berbeda. Jadi, yang pertama, saya akan tempatkan petugas di seluruh pasar
di Indonesia. Itu yang maksudnya gini. Jadi saya akan tempatkan petugas di setiap pasar seluruh Indonesia. Kemudian jika petugas tersebut kurang memadai, ya kita libatkan masyarakat, kemudian desa, RT, RW, begitu. Kemudian saya akan berlakukan satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Jadi kalau misalnya pasar itu satu pintu masuk, kemudian satu pintu keluar, jadi interaksi antar orang itu bisa kita koordinir gitu, sehingga persebaran COVID pun bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, pedagang yang tidak memakai masker itu dilarang berdagang. Keempat, masyarakat yang berbelanja tidak menggunakan masker juga dilarang masuk pasar. Yang keempat yaitu anak-anak di bawah 5 tahun itu juga dilarang masuk. Dan yang keenam, lansia di atas 60 tahun juga dilarang masuk pasar. Jadi kenapa anak-anak dan lansia itu tidak boleh masuk pasar? Karena ya sistem imun mereka yang kalau anak-anak itu belum begitu kuat, berbeda dengan orang dewasa. Kemudian kalau lansia itu sistem imunnya udah mulai turun. Nah, untuk melakukan hal itu ya pastinya kita sebelum membuat aturan kita sudah membuat solusi terlebih dahulu, yaitu kita bagikan masker kepada setiap pedagang. Kalau misalnya pedagang udah kita kasih masker masih membandel, ya udah kita larang. Siapa yang nggak pakai masker yang nggak boleh berjualan gitu. Jadi sehingga persebaran penyakit atau virus di pasar itu bisa ditekan gitu. Ya itu menurut saya, jika saya bisa melakukan apa yang bisa saya bisa saya lakukan jika saya bisa melakukan. Nah, bagi teman-teman sekalian yang juga ada pemikiran atau ada ide apa yang bisa Anda lakukan, jika Anda bisa melakukan, ya silahkan komen di bawah ya. Ya udah gitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.